pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi saya sudah rencanakan, sudah bikin desain untuk mengembangkan dermaga di Sulah. Itu ke depan rencananya, dermaga feri kita pindahkan di Sulah. Itu rencana saya. Dan desainnya sudah ada, tinggal kita sosialisasikan ke pembangunan Bau-Bau di tahun 2024 bertujuan pada pertama meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor mula. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara merencanakan pemindahan dermaga feri dari Kelurahan Batulo ke Kelurahan Sulaa. Arah pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2024 fokus pada 3 tujuan, antara lain meningkatkan kualitas perekonomian, berkelanjutan berbasis sektor unggulan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 13 Maret 2023 bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara merencanakan pemindahan dermaga feri dari Kelurahan Batulo ke Kelurahan Sulaa. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. itu ke depan rencananya, dermaga feri kita pindahkan di Sulah. Itu rencana saya. Dan desainnya sudah ada. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara berencana akan memindahkan dermaga feri Kota Bau-Bau dari yang saat ini berada di Kelurahan Batulo ke Kelurahan Sulaa. Rencana pemindahan tersebut bertolak dari kondisi makin padatnya aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di areal pesisir Kota Bau-Bau, yakni kegiatan di Pelabuhan Murhum dan bongkar muat kontainer yang membuat kesan kejenuhan pusat kota. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Rajulan mengatakan desain pelabuhan feri yang baru tersebut sudah ada, namun masih harus tersosialisasi dengan baik kepada pemerintah Kota Bau-Bau, khususnya masyarakat Kelurahan Sulaa yang merupakan kawasan wisata tenun. Jadi saya sudah rencanakan, sudah bikin desain untuk mengembangkan dermaga di Sulah. Itu ke depan rencananya, dermaga feri kita pindahkan di Sulah. Itu rencana saya. Dan desainnya sudah ada, tinggal kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, supaya kita didukung ini, karena tidak bisa lagi itu pelabuhan Murhum kita seperti terlalu sempit. Rajulan mengaku sebelumnya pernah direncanakan pelabuhan feri bakal dipindahkan di sekitar Terminal Lakologo. Namun seiring berkembangnya pembangunan daerah yang sebentar lagi terbangun jembatan Buton Muna Tona yang menghubungkan Pulau Buton dan Muna, maka kemungkinan besar jasa penyeberangan itu akan ditinggalkan masyarakat. Usaha pelayaran pun bisa macet. Dibangunnya jembatan Tona, ya, Buton Muna, nah, otomatis kan tidak menjadi efektif lagi kalau misalnya pelabuhan feri itu dipindahkan ke sana. Karena pasti orang tidak akan mau menyeberang lewat feri, lebih baik menyeberang lewat jembatan Buton Muna nanti. Jadi pasti akan macet dia, mati. Seperti yang terjadi di Surabaya. Sia-sia kita bangun. Dalam konsep pemindahan dermaga tersebut, Dishub Sultra berencana melakukan negosiasi tukar guling aset dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Laut. Kawasan dermaga Batulo bakal dihibahkan ke kementerian dan pihak kementerian menggantikannya dengan membangunkan dermaga feri di Kelurahan Sulaa. Kita ke berita berikutnya. Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton, Desi Natalia Rompas Basiran menegaskan PKK dan Dharma Wanita harus ikut berpartisipasi dan bersinergi untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton. Dikatakannya, persoalan stunting adalah tugas kita semua sebagai ibu-ibu rumah tangga harus memperhatikan kebutuhan gizi dan pola hidup sehat keluarga, memanfaatkan pekarangan dalam pemenuhan gizi keluarga
dengan menanam tanaman yang bergizi tinggi, salah satunya adalah kelor dan pepaya California yang tengah digalakkan pemerintah hari ini. Hal itu dikatakan Desi Natalia usai menggelar senam sehat di halaman dermaga Desa Wauleona, Kecamatan Lasalimu dengan melibatkan 2 kecamatan, yakni TP PKK Kecamatan Lasalimu dan TP PKK Kecamatan Kapuntori pada Minggu pagi. Besar harapan lanjut Desi Natalia pada tahun 2024 nanti, Kabupaten Buton bisa menekan angka stunting pada angka nasional. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Arah pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2024 fokus pada 3 tujuan, antara lain meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Arah pembangunan Kota Bau di tahun 2024 bertujuan pada pertama, meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengatakan arah pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2024 bertujuan meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan, meningkatkan pembangunan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikan Ahmad Munianse ketika membuka musyawarah rencana pembangunan daerah Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bau-Bau tahun 2024 dengan tema peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing. Arah pembangunan Kota Bau di tahun 2024 bertujuan pada pertama, meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan. Kedua, meningkatkan pembangunan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mendukung tercapaian tujuan pembangunan kita, tentunya dihadapkan pada tantangan situasional pesta demokrasi serta, sehingga upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat tentunya perlu partisipasi dan dukungan kita semua dalam mewujudkannya. Lebih lanjut, menurut orang nomor 1 di Bau-Bau ini, beberapa hal harus menjadi pertimbangan ke depan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, yaitu perlu mencermati perkembangan pembangunan secara nasional dan global yang akan bersifat dinamis. Karena itu, Wali Kota mengatakan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Sultra, bahkan kerjasama antar kabupaten kota sekepulauan Buton menjadi syarat mutlak dan kunci kesuksesan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengapresiasi upaya Bapeda Bau-Bau dalam pembenahan tata kelola pemerintahan ke arah lebih baik dan efektif karena meresmikan portal Satu Data Safikiri sebagai platform untuk mengkolaborasikan seluruh data dan layanan pemerintah yang berisi tentang data pembangunan Bau-Bau. Juga tanda tangan digital OPD Bapeda sebagai OPD pengguna pertama tanda tangan digital di Bau-Bau yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis sarana elektronik yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan koordinasi. Karena itu, Wali Kota meminta pembenahan oleh Bapeda harus didukung dan menjadi dorongan bagi OPD lain agar terus mendorong Bau-Bau membangun e-government demi terciptanya smart city dan membuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin lebih inovatif dan adaptif. Di kesempatan itu, Ahmad Munianse mengharapkan Forum Musrenbang mampu mempertajam dan menyelaraskan masukan dan usulan bagi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Jalan Sehat memperingati 25 tahun Kementerian BUMN di Kabupaten Buton Minggu pagi berlangsung meriah. Ribuan peserta yang hadir terdiri dari masyarakat, karyawan dan pegawai lingkup Pemkab Buton sangat antusias mengikuti Jalan Sehat yang dimulai dari lapangan Pasar Wajo menuju Rujak Bupati Buton dan berbalik arah di Bundaran Tugu Nenas dan finish kembali di lapangan Pasar Wajo.
Jalan sehat ditandai dengan penyerahan obor estafet dari Milenial BUMN PLN kepada PJ Bupati Buton yang diwakili Kapolres Buton AKBP Rudi Silayan, kemudian diteruskan bergantian ke manajer PLN ULP Pasarwajo, pimpinan Pertamina Gas Negara Pasarwajo, kemudian ke Damri. PJ Bupati Buton Basiran mengucapkan terima kasih kepada BUMN khususnya PLN dan Damri Buton yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Buton. Melihat positifnya kegiatan ini, Basiran menginginkan kegiatan serupa dapat dilakukan minimal sebulan sekali agar masyarakat Kabupaten Buton sehat terus dan membawa obor perubahan sekaligus ajang silaturahmi. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara merencanakan pemindahan dermaga feri dari Kelurahan Batulo ke Kelurahan Sulaa. Arah pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2024 fokus pada 3 tujuan, antara lain meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.